Tadi memang ada kalimat yang mengatakan orang itu belum berbicara, belum apa, melihat wajahnya aja sudah menyenangkan hati kita. Nah, termasuk diantaranya beliau di sebelah kanan saya ini. Beliau dereng ngendikan, dereng ceramah, dereng tausiah, dereng nopo-nopo, baru naik atas panggung lihat wajahnya, ati rasane kaya disiram banyu es rasane. Masya Allah, adem. Utang lali, masalah lali, problem semuanya lupa. Bahkan saya lupa kalau malam hari ini saya bawa anak, bawa istri, saya lupa malam hari ini gara-gara ngelihat beliau ini. Nanti kalau beliau sudah turun, aku kiringan mana karena anak bojoku. Nah, lali kabeh karo utang-utang tidak aku lali, dan semoga yang menghutangi saya juga ikut lali gitu. Kita akan dengarkan tausiah Mau'izatul Hasanah dari beliau yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita akhina fillah al-mukarram Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah dari Bojonegoro, Jawa Timur. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara wastafa min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal anbiya wa ja'ala khatimahum wa khatamahum sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidal azkiya'i wa imamal atqiya wa ja'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama fa akrim bihim waritha wa mawrutha. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ajilla wal fudala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para kiai, bunyai, masyayikh, peloso, wa bimuqaddami haula sayyidi syekh fadilatil mukarram Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fiddin wa dunya wal akhirah. Pengasuh pondok pesantren Al-Badrul Falah, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli, mugi-mugi Allah paring kanugrahan dateng panjenenganipun panjang yuswa, sehat wa afiyah, kesabaran, keikhlasan zahir batin untuk terus membimbing santri-santri ini pun, termasuk kula panjenengan sami. Sedaya zurriyah saking Allah yarham almarhum lirahmatil hayyil qayyum Simbah Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman saha Bunyai Hajah Rodiyah. Niki wonten Gus Makmun, wonten sing paling alim, paling ganteng, paling keren, paling golek masalah, Gus Kausar. Wonten Gus Fahim, wonten Gus Zaki, Gus Salam lan Gus-gus ning sedaya ingkang sanget kula taklimi, kula hormati.
Sapa maneh iki? Pejabat, oh inggih, subhanallah, pangapunten Yai, Yai Zamzami, keling-kelingan Gus ganteng loro. Ingkang kita taati, Sadatuz Zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Kepala Kementerian Agama, ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, dan seluruh tamu undangan yang kita hormati, Zahir Mania, hadirin hadirat, spesial santri putra yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, santri putri yang ayu-ayu, baik yang langsing maupun yang lemu. Izin saya sebut santri putra dan santri putri saja, saya kok kurang pas dengan istilah santriwan santriwati. Yang putra disebut santriwan, yang putri disebut santriwati. Gak enak rasane. Wong santri putri kok diwati, Gus. Kan gak bahaya ta? Ya wis santri putri ngono ae. Kan gak enak itu. Yang putra disebut santriwan, padahal wan yang berada di akhir kata itu biasanya punya makna yang mempunyai. Ilmuwan itu yang mempunyai ilmu, hartawan yang mempunyai harta, wartawan yang mempunyai warta. Lah kalau santriwan berarti yang mempunyai santri. Gus Fahim santriwan. Yang nggak enak itu kalau Taiwan. Makanya nggih wis santri putra santri putri. Serius saiki. Kapan guyu kualat? Awalan monggo sareng-sareng kanthi ikhlas maos suratul Fatihah, tawassul tabarruk datang sedaya masyayikh Kediri, khususnya masyayikh Ploso, khususipun Allah yarham simbah Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman saha simbah Nyai Hajah Rodiyah. Muga-muga kula panjenengan sedaya lumeberan maslahah manfaah lan barokahipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti bersama ini menjadi wahana turunnya hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmah, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat yang telah dilantunkan bersama-sama semoga bisa menjadi sarana makin bertambahnya mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah, menguatkan himmah kita untuk lebih bisa meneladani Rasulullah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, sehingga kita layak digolongkan sebagai umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dan santri putra santri putri, sejujurnya sungguh sangat-sangat tidak muqtadul maqam kalau saya didapuk untuk berceramah di Ploso sini. Saya masuk Ploso itu ngerasa kayak anakan kucing melebu nang kandang macan.
Jadi apalagi tadi sama Habibidin yang memang sengaja nggak saya sebut dari tadi, sengaja biar musuh bebuyutan kita itu makin dalam. Karena aku kalau udah kadung kangen dan rindu sama beliau tuh dalam banget. Beliau nyebut saya diminta untuk memberikan tausiah atau mau'idhah hasanah. Sungguh sekali lagi sangat tidak muqtadul maqam, tidak muqtadul hal, bukan tempat saya Habib, mohon maaf. Apalagi di sini ada Gus Kausar yang merupakan idolanya kaum milenial, sudah terkenal di dua dunia, baik dunia nyata maupun dunia maya, bukan hanya di alam dunia, sampai di alam kubur. Maka saya hanya akan sekedar ngomong-ngomong sakenee karo cerita-cerita mawon. Yang kedua, saya memang sengaja niat sorogan. Jadi saya datang ke pelosok ini nggak bakal kasih ceramah, saya niat sorogan. Nah, saya santri sorokan kepada masyayikh pelosok. Namanya sorokan, nanti kalau yang saya sampaikan salah, kok Gus Kausar diem saja, maka yang dosa Gus Kausar. Lah santri sorokan ke kiai itu meskipun salah kan nggak dosa, tetap dapat hikmah, tetap dapat barokah. Ini hebatnya pondok pesantren. Pokoknya sampean neng pondok ngajine mempeng, manut sama kiai mesti barokah. Salah-salah dikit no problem, ora apa-apa. Bahasa Inggrisnya no what. Lah kan ora bahasa Inggrisnya no, apa bahasa Inggrisnya what. Lah nek ora apa-apa kan no what. Salah sithik-sithik ora apa-apa, nakal sithik-sithik ora apa-apa. Sing penting ngajine mempeng, manut kiai. Wong ana kiai mulang santrine dan gene majelis pas nerangno bab tahrimul ghasab, keharamane gosop iki lho. Al ghasabu utawi gosop iku minal kabairi, tetep setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi gasap kuwi dosa gedhe ya nak. Lah kiainya habis ngajar turun mau pulang sandale ilang. Sing gasap yo santrine. Lho ngono kuwi, santri sing gasap sandale kiai itu bareng mulih duwe pabrik sandal. Mulane santri-santri sampean lek kepengin dadi juragan sandal, sandale Gus Kausar sikati kabeh. Malah nuwun sewu, kadang-kadang ada ustadz yang ngajar santrinya itu salah-salah sidik tetap barokah, santrinya itu tetap dapat barokah. Pas nerangno bab toharoh, alma'u tai banyu al-kathiru kang akeh iku kullatani, banyu kang ana rong kulah. Dadi santri-santri banyu akeh sing kena nggo sesuci kuwi kudu ana rong kulah. Nah, santrine tanya, Pak Ustadz, rong kulah niku pinten? Sik, aja tokan takon ae, tak bukakno sarae. Rungokne, wal kullatani utawi rong kulah iku khamsumi atirilin 500 kati Baghdadiyin kang bangsa Baghdad. Ustate urung tau nang Baghdad. Santrine kan nguber, Pak Ustadz 500 kati Baghdad niku sak pinten? Ora usah kaken takon, barokah. Kasratus soal alamatus sial.
Kowe iki kaya wong Bani Israil kok kean takok marake sial. Rungokke wae barokah. Padahal ustate ora paham. Lho ngene iku santri sing ngaji iso tekan Baghdad, ustate ora tau tok Baghdad. Ngono kuwi. Nerangno maneh bab salat qashar. Al masafatu utawi pelakon jarak perjalanan allati kang tuksoru kang kena den qashar kena den ringkes apa as-sholatu sholat fiha ing dalam lati masafah iku marhalatani rong marhalah. Dadi kowe lunga oleh ngosor sholat kuwi nek lungamu wis ana rong marhalah. Nah, santrine takok, Pak Ustad, rong marhalah niku pinten? Jotokak takok ae. Rungokke dhisik iki lho sarahe. Bukane sarah. Andalane Ustad kan sarah, ra paham ya wis pokoke sarah. Wal marhalatani utawi rong marhalah iku sittata asyara ana 16 apane farsakhon pose. Lho iki lho. Krungu rong marhalah kuwi 16 pos. Padahal pos Baghdad ora padha karo pos Kediri. Lah nek pos Kediri ki apa maneh wayah pilkada. Ana pos Golkar. Ana pos PDIP. Ana pos Gus Salam PKB. Ya Gus Fahim barang. Ya Gus Kausar ya iya. Ana pos Gerindra. Tapi nyatane santrine ya panggah oleh barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, kula niku bingung. Ape cerita apa ngaji nanggone Ploso niki, subhanallah. Pokoknya pondok pesantren itu merupakan solusi di saat pilar-pilar utama pendidikan di Indonesia ini mulai kehilangan fungsi. Rontok serius ya. Baleni rawahu Anwar Zahid. Iki kok mesti tinggal status karo Gus Kausar ya. Di saat pilar-pilar utama pendidikan di Indonesia ini mulai kehilangan fungsi, pondok pesantren adalah solusi. Nah, apa pilar-pilar utama pendidikan? Setidaknya ada 3. 1, sekolahan. 2, lingkungan masyarakat. 3, orang tua. Ini 3-tiganya sudah mulai kehilangan fungsi. Pertama, sekolahan. Kalau sekolah-sekolah itu misi dan tujuannya adalah membentuk kader dan mencetak generasi yang berakidah kuat dan berakhlakul karimah, rasa-rasanya sekolah-sekolah yang ada itu bisa dibilang gagal. Kita sering mendengar degradasi moral, dekadensi moral di kalangan pelajar, sampai maaf tawuran antar pelajar, sampai ada yang kena narkoba, bahkan ada yang kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Iki mesti ditiru karo Gus Kausar mesti. Karena sekolah-sekolah formal itu bukan pendidikan karakter. Rasa-rasanya kok nggak ada ya lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren yang syarat masuk dan diterima menjadi murid di situ harus berakhlakul karimah. Sampai pun perguruan tinggi itu kayaknya kok nggak ada syarat diterima harus berakhlakul karimah. Ya karena memang bukan lembaga karakter. Walaupun nakal kayak apa, yang penting lulus tes, bisa bayar, ya diterima. Walaupun dia maaf suka balapan liar, kerjaannya mendem, asal lulus tes bisa bayar, ya terima. Bahkan maaf
untuk menjadi sarjana agama, yang penting bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi, ya sarjana agama, walaupun dia nakal. Pernah memperkosa 3 ibu kos dan menghamili 7 pembantu. Misalnya ini, lo yang penting skripsinya selesai. Ya karena memang bukan, wes toh gak usah guyu saya engko saya. Karena bukan lembaga karakter. Ini sekolahan-sekolahan rasa-rasanya kalau targetnya itu mencetak generasi yang berkarakter, berakhlakul karimah, rasa-rasanya udah bisa dibilang gagal. Apalagi kalau di sekolah itu banyak sekali jam yang paling disukai oleh murid dan santri, bukan jam matematika bahasa Inggris tapi jam kosong. Jadi ini kegagalan fungsi sekolahan, terlebih di era digitalisasi. Kalau nggak difilter dengan baik, HP yang sering disebut dengan setan gepeng, setiap tangan sudah pegang, ini dampaknya luar biasa. Indonesia ini peredaran HP itu 4 kali lipat jumlah penduduk. Ngeri. Kalau nggak difilter gawat. Sekarang banyak anak-anak yang udah keranjingan judi online, ngeslot. Loh, bahkan ada yang sampai terlibat prostitusi online. Loh bener, ini dampak negatifnya HP. Jahatnya HP itu sampai di kalangan kiai itu susah dibedakan antara mana yang kiai dan mana yang bukan kiai. Kalau kiai dulu itu tangannya masuk saku, ditarik keluar, seret, ngelewer, tasbih. Kiai dulu. Kiai sekarang tangan masuk saku, ditarik, ngelewer, yang keluar apa? Nah, itu juga yang bikin barokah agak berkurang. Orang bener ngurangi barokah. Lah sekarang baca Quran aja pakai HP, gak ada wudu. Kalau orang dulu kan pegang mushaf, wudu dulu, wudu. Lah wudu itu barokah, wudu itu ibadah. Terus mendemek mushaf, menyekel nih loh, itu kan pahala. Lah nek HP, kadang baca ayat Quran di HP itu sambil bloder, ngentat, ngentut, tetot. Ya tergantung ukuran bokong. Kalau tipis ya tit, kalau sedengan tet, kalau besar tot, kalau kandel ya gitu. Lah itu baca ayat Quran. Loh, masyarakat Indonesia itu termasuk gila sama HP. Jumlah penduduk dengan HP itu lebih banyak HP 4 kali lipat. Bahkan kabarnya di Indonesia demit nih lo nyekel HP. Loh iya, sampean belum pernah dengar cerita ya? Jadi malam-malam di kuburan itu ada perempuan pakaiannya putih-putih, tengah malam. Ini penjaga makam ini penasaran, iki wong apa sundel bolong. Didekati, memang penjaga makam itu kendel-kendel. Begitu dekat ternyata wong. Ditanya, "Mbak, bengi-bengi kok nang kuburan?" Apa jawabnya dia? "Aku chattingan ambek kancaku, Pak." Yo chattingan, aja nang kuburan. Lah nang jero gak enek sinyal loh, Pak. Mulane aku munggah, dadi nang jero kuburan gak ono sinyal. Sundel bolong wi HP-an. Ini satu sekolahan. 2, lingkungan masyarakat. Rasa-rasanya lingkungan masyarakat kita saat ini sudah tidak kondusif untuk bisa memupuk, kembangkan anak-anak kita dalam hal pendidikan. Saya ulang, lingkungan masyarakat kita sekarang itu sudah tidak kondusif
untuk menumbuh kembangkan pendidikan anak-anak kita. Beda sama zaman dulu. Ya adik-adik santri sampean belum lahir. Zaman dulu itu di lingkungan masyarakat namanya khataman Al-Quran itu hampir tiap minggu terdengar. Tiap malam Jum'ah, malam Senin itu baca maulid Ad-Dibai, Al-Barzanji. Orang dulu bilangnya dibaan, berzanjen, serokolan, karena di situ ada asrokol badru, itu serokolan. Sekarang kan udah hampir senyap budaya-budaya Islam seperti itu. Ya wes pada meneng bingung aku. Lingkungan masyarakat kita itu sekarang sudah terkontaminasi dan udah kena polusi yang lebih ke arah duniawi. Kalau dulu habis maghrib di perumahan-perumahan itu terdengar orang gremeng-gremeng baca Al-Quran. Sekarang kalau habis maghrib itu yang rame orang tiktokan. Betul? Maka sekali lagi lingkungan masyarakat kita udah nggak kondusif. Sepi saiki. Masjid-masjid makin gede tapi jamaahnya sepi. Kalau zaman dulu masjid kecil, musola kecil, jelek tapi jamaahnya selalu penuh. Saiki iki akeh wong bangun masjid kegeden, kebesaran, masjidnya gede, jamaahnya itu satu soft itu nggak penuh, akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lobok itu ra enak sing ngepres. Lho sampeyan nganggo peci kok lobok, ayo ge salam gak yo mencolot. Apa maneh nganggo BH lobok. Brosot. Masjid itu apik sing sesek-sesek. Makanya saya kalau ngaji di kampung-kampung tak bilangin itu masyarakat, daripada jamaah satu soft nggak penuh, bikin masjid nggak usah gede-gede, entek-entek duit, gawean dawa jelantir wes. Paling ramene Jumatan karo salat Id digelari terpal beres. Sudah tidak lagi kondusif, maka harus ke pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, yang ketiga, orang tua. Ini pilar utama pendidikan. Sekarang rasa-rasanya udah langka orang tua yang benar-benar bisa mendidik dan menjadi teladan baik bagi anak-anaknya. Mohon maaf para jamaah, zaman seperti ini nyari orang tua seperti Simbah Kiai Jazuli, Simbah Nyai Rodiyah langka banget. Putra-putrane walim-walim kabeh, hebat-hebat kabeh, karena beliau bukan hanya mendidik tapi sekaligus memberi teladan. Orang tua zaman sekarang ini kalau ke anak itu banyak tuntutan, kurang tuntunan, hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa memberi contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Anaknya dituntut, kamu harus rajin sekolahnya, kamu harus pinter ngajinya, tapi nggak ada tuntunannya. Hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa menjadi contoh. Bisanya nyebut, kamu nanti harus bisa kayak Habibidin, enak sholawatan tok oleh duit akeh, bondo nyanyi nyekeli mic. Apa maneh kate sholawat sing model anyar opo nek ngono kuwi Luki Afi sampean ya ora dicatet sholawat. Lek sampean Allahumma sholli ala sayyidina, sama malaikat ditulis sholawat. Sampean subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ditulis zikir kalimah thayyibah.
Lha nek sampean kok ya ambek malaikat ditulis drenginging. Lho rumangsamu malaikat bodoh napa? Apa maneh teko nggone majelis selawat lesane gak maca, atine ya ora nyantol, pikirane ora nyantol, mek tangane tok sing ngono. Iki karo malaikat ditulis senam. Rumangsamu sing teko ning kene iki terus oleh syafaat kabeh, genah men. Malaikat goblok apa piye? Apa maneh ning mburi mek ubet-ubet gendera war. Padahal kayak fotone Habibidin kae. Lha bocah-bocah ki ra mikir, mumet ki sirahe iki. Diumet-umetne ngono kae. Wayah sholawatan gak melu maca malah joget-joget, atik nyunjek-nyunjek ngene. Niki karo malaikat yo ditulis ngedance ngono. Ya Allah. Orang tua sekarang itu hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa memberi contoh. Kowe kudu iso kaya Gus Kausar. Ngalim. Ngene. Tapi nggak dikasih contoh. Gitu loh. Sehingga orang tua sekarang udah apa ya namanya? Kehilangan fungsi. Anak dulu itu kalau sama orang tuanya takut manut-manut pol. Manut-manut pol karena orang tua dulu api-api. Ya Allah. Lah sekarang itu saya sering dengar ungkapan kayak gini. Orang tua marah-marah ke anaknya. Bocah saiki, anak saiki ora gelem manut wong tua. Bocah saiki ora kena dituturi wong tua. Ini salah besar omongan ini. Yang bener omongannya gini. Wong tua saiki ora iso didik anak, wong tua saiki ora kena dicontoh anak. Iku sing bener ngono. Loh iya. Kenapa anak dulu rajin-rajin ke masjid? Sampai saya aja dulu waktu kecil sering tidurnya di masjid. Ya karena orang tua saya rajin ke masjid. Belum laris, bahkan masih jemburis. Lo orang tua dulu itu kalau ke anak ya, misalnya dengar azan ya, azan maghrib, no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, cara santi, ora penak ya ora laris. Gus Kausar sing gak iso ngene iki. Perlu belajar bos. Enak banget, baru tahu dia. Bahaya. Aku udah masuk dapur rekaman no. Ada azan maghrib itu orang tua dulu kalau ke anak, ayo leh nyang masjid. Iki bapake wis sarungan, klambenan, kalungan sajadah, berangkat ke masjid. Lah ada contoh gitu anak yo manut. Ibuke yo berangkat nang masjid. Sekarang ndak. Ada azan. Enak Gus, rungokne Gus. Ya azan. Kalau orang tua sekarang gini, misalnya ada azan isya dari masjid ya. Hayya 'alas shalah. Enak. Cah kene. Cah kene sabane merono mrene kok. Sekarang orang tua misalnya ada azan isya dari masjid terus anaknya dibilangin, ayo neng masjid. Orang neng masjid tak sebeti, tak gepuki. Bapaknya budal no warung. Ayo coba
Ya, anak kadang ya ke masjid takut sama orang tuanya, takut dipukul orang tuanya, tapi jalan ke masjid itu gremeng nesu, dekne no warung, aku dikono masjid, bapak telek. Nah, jadi sampai ada bapak ditelek-telekkan sama anak ini, ya salahnya bapaknya sendiri. Anaknya itu nggak sadar kalau dia itu ternyata anaknya telek. Loh iya, anak dulu rajin-rajin ngaji, habis maghrib itu ajine Quran tekan apa dibaca, disimak sama bapaknya, disimak sama ibunya, sergep lah bapaknya karunya keli tasbih wiridan, wer 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 wer, kotak 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 kotak, wer 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 wer, kotak 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 kotak, wiridan, sulastri sulastri sulastri, wer wer, sumiyati sumiyati. Maka anak dulu kalau habis maghrib itu yang ngaji Quran, ya belajar. Lah ibu zaman sekarang habis maghrib tiktokan ya, gitu loh. Orang tua udah nggak kondusif. Sehingga gini, dulu ada anak nakal dibilangin, ayo terus nih nakalmu, tak kandake bapakmu. Wedi, kenapa? Bapaknya apik. Ayo nakal loh, tak kandake makmu, tak kandake ibumu. Wedi, takut. Karena memang bapaknya apik. Anak itu nggak pernah ngelihat bapaknya nakal, anak nggak pernah ngelihat ibu elek, sehingga omongan tak kandake bapakmu, tak kandake ibumu dulu ampuh mandi, saiki gak mandi blas. Ada anak nakal diancam, ayo nakal lo, tak kandake bapakmu, dan kandakno gak wedi wek. Iya sekarang gitu loh. Makanya dulu misalnya ada anak ya nyuri mangga, koyok sarungku cap mangga, kok iso iklan gitu, memang sarungku cap mangga. Ada anak nyuri mangga udah metingkring di atas ya. Terus ketahuan sama yang punya, ayo orang mudun tak kandake bapakmu. Biasanya dihitungi siji loro, belum sampai 3 anjlok mencolot. Aku tahu ngalami ngono. Nyolong pelem telu tak tempong sarung. Konangan sing duwe gak mudun kandakne bapakmu anjlok, peleme ceblok dipek wonge. Lah karena saya nggak pernah lihat bapak saya nakal, makanya diancam kayak gitu, takut. Ojo kandake bapak, ojo kandake bapak, wedi. Sekarang ndak. Ada anak nyuri mangga ya wis metingkring ning dhuwur, konangan sing duwe, ayo ora mudhuk ramudun kandhane bapakmu. Ndang kandhane kae wong nang dhuwur kae. Ha, bapake nggawa kresek. Gitu. Harusnya orang tua itu belajar dari ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran dari ayat ini diantaranya orang tua harus berani ngomongin anaknya, nak kamu boleh punya guru siapapun, kamu boleh punya ustadz ustadzah siapapun, kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu ini nak. Waja'alna lil muttaqina imama. Orang tua benar-benar bisa menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Siapa? Azwajina wa dzurriyyatina. Istrinya, anak-anaknya baik semua, sehingga ayah sebagai kepala keluarga bisa menjadi lil muttaqina imama itu tadi. Berani dia ngomong ke anaknya, kamu boleh punya guru siapapun, bahkan kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu. Lah bisa ngomong gitu kan kalau bapaknya baik. Lah nek bapaknya nakal, nak kamu boleh punya guru siapapun, kamu boleh punya guru besar nak, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu. Ini jari anaknya pret, guru apa bapak nguyuh ora cewek. Ya karena anaknya pernah ngelihat bapaknya nguyuh ora cewek gitu.
Lah orang tua sekarang nggak berani ngomong kayak gitu. Kalau orang tuanya Gus Kausar berani. Nek ngaji nek cerita kan keras. Tahu dibentokno sirahe sampai benjol mburi, kayak ingin tak rungokno pas ngajino Rembang nggo nanti kae. Nggih bener. Ketok bendol. Lah gitu. Karena memang bukan hanya sekedar mengajar, tapi betul-betul memberi contoh dan teladan. Nah, ketika 3 pilar utama pendidikan ini sudah kehilangan fungsi, solusinya apa? Pondok pesantren.